Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita, GKSI Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita, karena Allah kita yang besar dan hidup buat kita. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari kita angkat pujian kita, Kau yang terindah. Allah
Kami bawa setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami. Kami meminta setiap urapan-Mu melawati setiap kami Bapa. Engkau Allah yang tinggi dan besar Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama yang percaya. Katakan amin. Shalom. Saya percaya kita sore hari ini semangat memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita bagi kita semua. Mari kita kiri kanan berjabatan tangan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Yang di live juga selamat menonton ibadah kita. Tuhan Yesus sangat baik. Semangat memuji Tuhan. Kita goyangkan badan kita, gerakan badan kita. Kita katakan Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku. Mari kita katakan lembah yang gelap. Lembah yang gelap kan ku lewati.
firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita minta urapan Roh Kudus. Kita katakan seperti terus sayang.
kami harus dekat dengan Tuhan. Hari ini ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, maka segala persoalan kami pasti akan selesai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami datang dengan segala beban berat kami Tuhan. Hari ini kami datang dengan segala pergumulan kami. Hari ini kami tahu Tuhan, firman-Mu lah kekuatan dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau. Hari ini kami berkumpul, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di sini melawan setiap kami. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Hari ini yang sakit Tuhan pulang dengan kesembuhan. Yang mengalami berbagai macam persoalan hari pulang dengan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus ada di sini memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Bisa kedengaran suara saya? Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya setelah berdoa, saya percaya keadaan kita pasti baik-baik saja, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan. Coba lihat kiri kananmu, katakan, saudara. Hari ini aku senang melihat dirimu. Hari ini aku sedang melihat dirimu. Karena engkau juga anak raja. Karena engkau anak raja. Amin. Berikan tepuk tangan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan masih sayang dan sangat mencintai kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ya bagi yang bawa kita, mari kita buka Alkitab kita. Dari Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Di depan ada PowerPoint Bapak Ibu Saudara. Ya, yang bawa Alkitab, ibu-ibu setia biasanya bawa Alkitab. Ya, kita tunggu sebentar. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara. Baik, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, Yohanes pasal 4 ayat 23. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita semua sudah menyiapkan diri kita. Amin. Hari ini tidak peduli Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sepakat, kita mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka percayalah Saudara, ya, kita secara jasmani sudah kenyang Bapak Ibu Saudara. Nah, kemarin saya katakan 1 hari 8 jam kita bekerja. Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, rohmu, spiritualmu lapar dan haus Bapak Ibu Saudara. Hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, buka hati kita, lawan kedagingan kita Saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara milik Tuhan. Kita berada di dunia ini, tetapi kita bukan milik dunia, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus hidup 2 kali, mati 1 kali, Saudara. Yang artinya, untuk saya dan saudara hari ini tidak ada pilihan lain. Memang kita berada di dunia, tetapi saya mau katakan kepada kita semua, kita mulai sekarang, mulai hari ini, belajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Saudara. Mungkin orang katakan, oh Bapak ini sudah gila. Ya. Sampai saat ini aja kita belum melihat Tuhan Yesus. Tunjukkan imanmu saudara. Kita harus punya iman yang besar, amin. Katakan ke kiri kananmu, kita harus punya iman yang besar ya. Kita punya iman yang besar ya. Meskipun kita berada di lembah, Yesus tetap menjadi nomor 1 dalam hidup. Hari ini firman Tuhan katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini masih punya banyak pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita salah memilih, jangan salahkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara,
Pentakosta seminggu lagi. Ya. Jangan sampai Roh Kudus dicurahkan, tidak ada satu karunia pun yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Rugi ya saudara. Katakan ke kiri kananmu, rugi kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hidupmu. Hari ini saudaraku yang kekasih, Roh Kudus harus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Harus saudara. Ya. Hari ini saya katakan kepada kita semua, seminggu lagi Pentakosta. Saya ulangi sekali lagi, seminggu lagi hari Pentakosta. Jangan kiri kanan kita sudah berbahasa lidah. Kiri kanan kita sudah diberi Tuhan karunia untuk kesembuhan. Ada orang terikat kuasa kegelapan, kiri kanan kita sudah mengalami, sudah menerima karunia. Doakan orang terikat kuasa gelap, lepas, bebas. Kita hanya jadi penonton Bapak Ibu Saudara. Hari ini perbaiki apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupanmu saudara. Agar engkau tidak menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi engkau menjadi orang percaya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Hari ini memasuki hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tetapi bereskan dulu rohmu. Ya, saudara perlu makan, yes. Saudara perlu bekerja, saudara perlu berusaha, saudara perlu bisnis. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, Yesus nomor satu, Roh Tuhan harus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita nanti, tadi saya tadi hubungi seorang sahabat saya, sudah lama saya tidak bertemu dengan beliau. 3 tahun yang lalu dia pernah, 2,5 tahun yang lalu dia, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah, begitu dia pernah messenger saya. Pak pendeta sekarang di mana? Di Batam. Saya bilang, tadi saya kontak-kontak dengan dia. Beliau tidak sekolah saudara, tetapi saya melihat spiritnya, rohnya menyala-nyala untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saudara. Ya. Saya sharing dengan dia, saya beritahu dia, Pak, karena dia agak anti dengan kalau menginjil Pak, katanya nggak usah kita sekolah pun nggak apa-apa. Saya ikuti saja dulu. Saya ikuti. Saya bilang, Pak, Bapak layak nggak baptis orang? Pasti jawaban dia langsung ponis saya. Pasti Bapak pendeta katakan saya nggak layak baptis orang. Oh tidak, saya katakan, saya dan saudara layak baptis orang. Tetapi di dunia ini saudara yang kekasih, kita perlu gelar, amin. Kita perlu sekolah, kita perlu ditabiskan, ya menjadi PDP atau PDM atau pendeta saudara. Ya, saya tanya dengan dia, karena dia berkobar-kobar Bapak Ibu Saudara. Kita akan sampai kepada di situ saudara. Dia semangat. Saya tanya dengan dia, Bapak muridkan orang, kapan Bapak baptis dia? Dia bingung saudara. Pak, saya punya mentor walaupun saya gembala. Paling tidak saya punya ketua sinode untuk saya sharing dengan dia. Hari ini cari mentor yang terbaik saudaraku. Jangan kita bilang Yesus gak ada di dunia ini Pak. Yesus ini sedang menyiapkan diri naik ke surga saudara. Seminggu lagi rohnya dicurahkan untuk saya dan saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara siap menerima lawatan Roh Kudus, amin. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau siap gak? Coba lihat sekali lagi wajah kiri kananmu. Kalau belum siap, katakan kepadanya begini, mulai hari ini bertobat. Mulai hari ini bertobat. Ya saudara, saya katakan Pak, kita perlu ditabiskan agar Bapak boleh membaptis orang. Bapak pikir mau baptis orang itu seperti beli Indomie di Alfamart, Indomaret Pak. Nggak usah pakai nota lagi, kita lari Pak, masak di rumah kita karena lapar. Tidak bisa seperti itu. Ya. Mengikut Tuhan itu by process, amin. Mengikut Tuhan itu tidak boleh suka-sukaku Tuhan, tetapi suka-sukamu Tuhan, amin. Kita jangan coba mengatur Tuhan saudara. Hari ini biarlah Tuhan yang mengatur kita. Kalau
dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau orang yang luar biasa. Katakan sekali lagi, karena roh Tuhan ada dalammu. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan. Hari ini saya dan saudara harus menjadi pemenang. Yang sakit, mari punya iman untuk sembuh hari ini. Ya, saudara hari ini mungkin merasa sial. Saya baru melihat ada orang yang sudah lama menjadi orang percaya, dia putus asa, saudara. Saya katakan, no, tidak. Stop. Jangan pernah engkau keliru dan engkau merasa Tuhan tidak bisa menolong. Saudara, dia pergi ke dukun, saudara. Istriku mulai konseling dia pelan-pelan dan sangat menyakitkan, saudara. Seorang yang percaya ketika sakit, kemudian dengan spontan dan dengan mudah pergi ke dukun untuk menyelesaikan spiritual secara alam roh yang tidak bisa dibeli. Hari ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Katakan amin. Amin. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Hari ini firman Tuhan katakan, tetapi saatnya datang dan sudah tiba sekarang. Saudara, kita kenal Yosia pada usia 8 tahun Tuhan pakai dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Yusuf, orang sudah duduk busuk di dalam penjara, saudara. Jadi saudara, kalau tidak pernah pelayanan ke penjara, mulai sekali kita kumpulkan uang, kita pergi ke penjara, saudara. Kita lihat dulu situasi dan kondisi di penjara. Saudara, kalau engkau pergi ke sana sekali-sekali, engkau akan merasa sangat bahagia dan terharu. Karena imanmu mulai terganggu dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam situasi penjara. Tapi engkau mulai pergi, mulai kunjungan, dan keadaanmu mulai tidak baik. Berjalannya waktu, maka engkau sendiri akan mundur. Saudara akan melihat nanti orang di bawah umur. Maka engkau sini, dek, aku kasih segini, Pak. Terus seumur hidup menjadi apa, saudara? Burung di udara ya Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, saudara. Burung di udara tidak bekerja, Tuhan beri dia makan, saudara. Hari ini saya dan saudara terlalu berharga di mata Tuhan. Terlalu dahsyat kita di mata Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada tema kita hari ini 321, penyembah yang benar. 321, penyembah yang benar. Katakan dulu ke kiri kananmu, ayo kita sama-sama menjadi penyembah yang benar. Ayo kita menjadi penyembah yang benar. Saudara, menjadi orang percaya kita juga harus berhikmat. Hati-hati, saudara. Orang percaya, orang Kristen sekarang terlalu mudah mengatakan ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Kehidupannya tidak menunjukkan bahwa rohnya menang, Bapak Ibu. Bahwa rohnya sedang berperang dan roh itu menang. Tidak. Ya. Makanya sekarang ini kita boleh buka YouTube, boleh buka YouTube, boleh buka TikTok, boleh. Tapi ambil yang baiknya. Ya, jangan ambil yang nggak baiknya, nanti kita jadi susah, saudara. Sekarang ini luar biasa, gampang. Di mana saja kita bisa buka orang yang menyampaikan firman Tuhan dan lain-lain. Saya tidak melarang saudara, silakan. Tetapi saudara harus betul-betul hati-hati. Katakan ke kiri kananmu, hati-hati ya. Katakan sekali lagi, waspada ya. Yes, saudara. Kita lengah sedikit, saudara. Kita disalib iblis, saudara. Habis. Ya. Habis, saudara. Hari ini 3 hal penting untuk saya dan saudara. Yang pertama kita baca bersama-sama. Penyembahan yang benar, 3, 2, 1. Waktunya tiba. Waktu Tuhan tiba. Yang kedua apa, saudara? Menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, kehendak hati Bapa. Saudaraku yang kekasih, hari ini
Kita melihat saudara waktu apa yang tiba untuk kita lakukan hari ini. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hal yang paling bahagia ketika engkau dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan ke kiri kananmu, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Yes. Kalau engkau mau rohmu menyala-nyala, jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Jangan pernah engkau menjauhkan dirimu dari komsel-komsel yang ada. Pemuda-pemudi, jangan pernah engkau tidak hadir karena engkau sibuk dan lain-lain di ibadah pemuda. Ya, hari ini benar waktu yang ada, saudara. Hari ini yang lebih luar biasa lagi apabila saya dan saudara sepakat. Seia sekata, mustahil saudara, sedikit pun hasilnya pasti memuaskan. Amin. Mengapa rohmu tidak menyala-nyala sampai hari ini, saudara? Di mana roh Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah Yesus tidak bisa menolong engkau, saudara? Memangnya Tuhan itu saya, gambar-gambar, gagal, buang aja sampah. Tidak seperti itu, saudara. Yesus selalu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan ke kiri kananmu, Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusmu juga luar biasa. Hari ini saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan Allah. Hari ini firman Tuhan katakan, janganlah anda kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Mungkin anda belum sampai ke titik melayani Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, saudara yang kasih, kalau waktunya sudah tiba, Tuhan mau bawa kita ke surga, semua kita angkat tangan. Semua kita berlomba-lomba, Pak, saya mau masuk ke surga, Pak. Tingkah lakumu tidak berubah, saudara. Ya, entah api apa yang saudara pasang, entah api apa yang saudara taruh dalam kehidupanmu, entah panas hati kah, entah geram hati kah, entah amarah hatimu kah, entah apalah segala macam, saudara. Ngeri, saudara. Coba lihat kiri kananmu, katakan, serius sekali kau. Serius sekali kau. Ngantuk ya? Ngantuk. Katakan sekali lagi, firman Tuhan hari ini untuk engkau kan? Firman Tuhan untuk engkau kan? Dengan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Jangan Tuhan, saudara ya. Hari ini saudaraku yang kekasih, bagaimana roh Tuhan itu menyala-nyala dalam kehidupan saya dan saudara, dan roh Tuhan itu maksimal dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini saudara jangan jauh dari Tuhan. Meskipun beban berat yang kau hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Waktunya sudah tiba, kata firman Tuhan. Ya, kalau saya singgung ke Immanuel agak lari sedikit ya, karena Natal masih 6 bulan, saudara. Ya, sedikit lah ya, saudara. Waktu Yesus dinyatakan dalam Yesaya, saudaraku, kemudian dikonfirmasi dalam Lukas, saudara. Sang Immanuel akan datang. Waktunya sudah tiba. Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Sedikit pun tidak meleset, saudara. Tuhan menggenapi janjinya. Sekarang pertanyaannya, saya dan saudara yang tidak setia, kita selalu berubah, akhirnya kita malas, saudara. Akhirnya kita merasa sepertinya ibadah itu ya. Ada juga orang datang ibadah cari kepentingan. Buang itu semua, saudara. Biarkan roh Tuhan itu menyala-nyala dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini utamakan Tuhan, saudara. Gak ada orang yang senang, saudara. 2 teman saya, ibu gembala, 2 bulan ini dua-duanya meninggal, saudara. Saudara pikir yang sudah meninggal itu sudahlah, dia sudah menang, dia sudah bebas dari sakit. Saudara, suaminya menderita, saudara. Anaknya menderita, saudara. Ya.
Belum lagi nanti mau penghiburan dari A, B, C, D, E, F, G. Oh, saudara pikir enak. Saudara. Hari ini saudara berinovasi. Waktunya sudah tiba. Katakan ke kiri kananmu, waktu Tuhan sudah tiba untuk menolong. Waktu Tuhan sudah tiba untuk menolong. Katakan sekali lagi, hari ini mulailah berubah. Hari ini mulailah berubah. Bukan jadi Spiderman saudara ya. Bukan jadi Satria Baja Hitam. Anda bukan berubah jadi apa? Jadi Batman. Bukan. Tetapi hari ini kasihlah peluang Tuhan agar roh Tuhan bekerja dalam kehidupan. Biarkan roh Tuhan itu menyala-nyala dalam kehidupanmu. Saya tidak percaya saudara kalau roh Tuhan ada dalam kehidupanmu, Anda tidak bisa menahan saudara. Saya ulangi sekali lagi, tinggal seminggu lagi saudara. Jangan sampai 9 karunia Roh Kudus itu berlalu dari kehidupan kita. Saya mau katakan gereja ini boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena roh Tuhan yang selalu menyinari di mana gereja Tuhan harus ada di kota Batu. Hari ini kita tidak ada yang hebat saudara, hari ini kita tidak ada yang luar biasa. Yang hebat dan luar biasa yang memberi kita waktu hari ini sudah tiba, namanya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua saudaraku, yang kedua kita baca bersama-sama. Yang kedua saudara, menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 3, 2, 1. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-23 dan 24 ini jelas. Kedaginganmu tinggalkan dulu kalau engkau sedang berdoa dan menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara, kalau engkau membawa kegeramanmu, amarahmu di hadapan Tuhan melalui ibadah yang ada di tempat ini, saudara jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak bisa mendengar doa. Karena hatimu penuh dengan kejahatan. Saudara berdoa untuk orang agar orang mati, agar orang bangkrut, agar orang sakit. Jangan saudara. Amin saudara. Katakan ke kiri kananmu, hari ini doa dengan tulus dan ikhlas. Hari ini doa dengan tulus dan ikhlas. Yes. Tetapi kalau doa saudara, Tuhan aku memperkatakan, Tuhan memberkati Pak Yohanes, Tuhan pasti dengar jawab doa itu saudara. Tuhan berkati keluarga Pak Yohanes, keluarga Pak Tony, keluarga Pak Fit, keluarga Om Egri, pemuda-pemudi semua diberkati. Tuhan pasti jauh, waktunya akan tiba saudara. Kok Pak Noveri diberkati keluarganya, semua keluarga siapa? Ibu Yuspita diberkati, Pak Sembiring diberkati, Ibu Rosita diberkati, Pak Jack diberkati. Saudara, Tuhan dengar doa begitu. Dia melihat dari sorga dengan wajah yang senyum tentunya saudara. Dia katakan, aku ingin penyembah-penyembah seperti inilah. Ini orang gak kerasukan pun kita tengking saudara. Saudara seperti tidak berhikmat saudara. Ya, saya yakin dan percaya kalau ada orang di luar sana, kita temui dia sedang stres kah, sedang cemburu dengan suaminya, atau dia sedang cemburu dengan istrinya, lagi TikTok, lagi nyanyi-nyanyi, saudara lagi live. Mulailah dia cemburu, dia kayak orang depresi. Karena dia bukan kerasukan saudara. Karena cemburunya itu terlalu dalam dan membekas di hatinya. Mulailah dia, cantik aku, cantik aku. Itu kerasukannya saudara. Saya pikir-pikir, roh apa yang masuk dalam ibu ini? Ya, bilang sama anaknya, kau ada es batu nggak? Nggak ada. Pergilah air panas sedikit dulu. Lap muka mamamu ya. Udah pulang atau saudara sadar mamanya. Ya, harus berhikmat saudara. Waktunya sudah tiba, saya yakin dan percaya. Kalau saya bisa menjadi gembala, saudara juga bisa menjadi mentor-mentor, menjadi imam-imam dalam rumahmu, dalam keluargamu. Berikan tepuk tangan dulu. Amin saudara. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia dalam roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Tidak ada pilihan lain saudara. Ya, tidak boleh suka-suka kita. Jangan saudara.
Karena dosa itu enak sekali. Dosa itu nikmat sekali. Dosa itu pokoknya makanan yang paling lezat lah, yang akan membuai kita pada akhirnya kita tidak bisa finish bersama dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita lihat bersama-sama yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. Apa di sini saudara? Kehendak hati Bapa. 3, 2, 1. Kehendak hati Bapa. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam pelayanan. Tuhan Yesus mau minum, saudara. Bertemulah dia dengan seorang perempuan Samaria. Suaminya sudah 5, saudara. Saya percaya kita semua yang ada dalam ruang ini, suaminya 1, istrinya 1. Amin. Ya, pasti. Amin ya saudara ya. Suaminya 5, saudara. Ketika Tuhan bertemu dengan dia, saudara, Tuhan berkata apa, saudara? Dengan para muridnya juga. Pada saat itu Tuhan sudah capek sekali. Para muridnya katakan, udahlah Tuhan Yesus kau makan dulu lah Tuhan. Tetapi Tuhan bukan itu, saudara. Dia tahu bagaimana mau menyenangkan hati Bapaknya. Bagaimana hati Bapa itu ketika sudah disenangkannya, maka seperti Salomo mengatakan apa, saudara? Dia tidak minta kekayaan, saudara, tetapi dia minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan. Maka Tuhan melihat hatinya yang tulus, ikhlas dan luar biasa. Hari ini saudara terima kasih. Kalau hatimu engkau ikuti hati Yesus, maka sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita esti glory to glories. Dia hatiku, dia berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita baca bersama-sama yang terakhir. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerajaannya. Pekerjaannya. Maaf saudara ya, soalnya ini kerajaan surga terus ini saya. Takut saudara ya, ini kerajaan surga saudara, sudah mendekat waktunya ini. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini saudara yang kekasih, kehendak hati Bapa untuk saya dan saudara tidak perlu saudara yang fana. Hari ini ketika engkau sadar saudara, engkau sudah melukai hati Tuhanmu. Hari ini engkau lalai melakukan perintahnya. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau berbicara tentang hati memang ngeri, saudara. Ada orang yang tidak bisa mengampuni suami istri, melihat istri atau suaminya benci dan minta ampun. Tetapi kalau melihat tetangganya atau sahabatnya atau orang lain, senyumnya kalah marketing terbaik di Kota Batam. Ramahnya luar biasa. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, tanpa saya dan saudara sadari, hatimu sedang bermasalah. Hari ini minta hati Bapa untuk tinggal dalam kehidupanmu, amin. Sehingga betul-betul saudara ada pengampunan. Itulah hal yang dapat melakukan pekerjaan. Hari ini saudara, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Yesus, saudara, Dia tidak suka perpecahan. Yesus tidak suka pertikaian. Dia tidak suka. Hati Bapa adalah hati yang mengasihi kita, amin. Hari ini saya percaya hati Bapa berproses dalam kehidupan kita. Saudara, pesan saya untuk menutup firman Tuhan hari ini,
jaga hidup kita. Minggu depan kita datang kembali, kita bertemu kembali dalam ibadah hari Pentakosta. Mulailah menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berdoa dulu. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Masing-masing kita berdoa, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini harus milikmu, saudara. Firman Tuhan hari ini harus milikmu. Kalau engkau merasa sesuatu, katakanlah kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Tuhan, hamba bersyukur. Engkau sangat mengasihi hamba-Mu. Engkau mengasihi setiap jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, hamba bersyukur Tuhan. Waktunya sudah tiba untuk kami menjadi penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hamba berdoa secara khusus Tuhan. Di hari Pentakosta minggu depan Tuhan, 9 karunia Roh Kudus itu tidak terlewatkan dalam hidup kami. Tiap-tiap kami dipenuhi oleh karunia Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini hamba berdoa untuk yang sakit disembuhkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk orang yang bermasalah Tuhan dipulihkan Tuhan. Hari ini Kau memberi kelegaan pada setiap kami Tuhan yang berbuat benar. Terima kasih Tuhan. Kami sudah capek di dunia ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau memiliki hati Bapa Tuhan. Mengasihi anak-anaknya hari ini, biarlah kasih-Mu Tuhan tercurah bagi rumah tangga kami. Tercurah dalam kehidupan pemuda-pemudi kami Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan selalu melimpah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapak. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat di dunia
pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau mati supaya kami hidup Tuhan. Engkau menderita di kayu salib supaya kami berbahagia. Hari ini Engkau terluka di kayu salib supaya kami sehat dan berbahagia dan sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini hamba berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya dengan iman. Salib-Mu membebaskan. Kasih-Mu Tuhan memberi kami kesempatan untuk dipulihkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sucikan kuduskan roti dan anggur ini. Sebentar ketika menerimanya Tuhan, kami menerima tubuh dan darah sebagai lambang kami bersihkan dengan Kau. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari tanda pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ikat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ikat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau menerima tubuh-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus.
Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Segala dosa pelanggaran dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Hari ini biru Yesus membebaskan saya dan saudara. Darah Yesus menyucikan saya dan saudara. Tidak peduli sekotor apapun, hari ini darah Yesus bahkan membebaskan segala noda-noda yang ada dalam hidup saya dan saudara. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersyukur sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah Engkau sudah menyertai. Hari ini kami bersepakat Tuhan, kami percaya semua kelemahan kami, rumah tangga kami yang sudah dipecah-pecahkan oleh iblis, pekerjaan usaha kami bahkan masa depan kami yang sudah dipecahkan, dihancurkan oleh iblis, hari ini disatukan kembali, dipulihkan kembali. Yang lemah, kesehatan yang lemah yang sudah dihancurkan oleh iblis dan dipulihkan kembali. Darah-Mu Tuhan Yesus membebaskan kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah menerima berkat kemurahan Tuhan bersama katakan amin. Saya undang kita duduk. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, saya serahkan kepada Antoni. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, Bapak, terima kasih Bapak Saudara yang dikumpul rumah ini untuk memuji-Mu, membanggakan nama-Mu, serta meninggikan nama-Mu juga kami dan mengaku nama-Mu sebagai pegangan dan tempat kami. Bapak, saat ini kami ingin memberi yang terbaik dari kami. Berkatilah kami semua Bapak. Begitu juga dengan doa kami telah memberikan pertumbuhan yang untuk gereja ini agar dapat memenuhi semua keperluan di rumah ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Ya, sebelum beri yang terbaik bagi Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan dan membawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau berpisah, Tuhan berkati kami. Saudara yang kekasih, tadahkan tangan-Mu di hadapan Tuhan.
Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa depanmu, anak-anakmu diberkati, yang sekolah diberkati Tuhan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau yang belum bekerja hari ini, percaya dengan iman ketika engkau pulang ada berkat Tuhan yang terbuka untukmu. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Bawa berkat Tuhan kembali dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada beberapa